permohonan permintaan dari pemerintah dengan target 3 juta per tahun. Selama ini industri fasilitasinya adalah 250.000. Kalau dari teman-teman di industri properti sendiri merasa apa sih yang sebenarnya dibutuhkan begitu untuk bisa ikut contribute juga nih membangun perumahan, membangun 3 juta rumah itu gitu ya, mempersempit backlog yang 12 juta tadi itu Pak Adam. Ya, sebenarnya ini tanggung jawabnya ini adalah tanggung jawab bersama dari kami sebagai developer maupun juga tanggung jawab dari juga pemerintah. Khususnya tantangan yang kami hadapi ini dari pemerintah ini itu nggak jauh dan tidak bukan ini masalah birokrasi, ya. Masalah perizinan, karena ini berkaitan dengan perizinan, kaitan dengan instansi BPN, kaitan dengan Pemda, kaitan dengan Andalalin dan sebagainya. Kami berharap ini bisa dipermudah, ya kan gitu. Yang kedua lagi, kita juga dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ini juga infrastruktur. Nah, kami berharap ini kita bisa berkolaborasi sehingga saat kami juga mencari lahan yang sesuai dengan target market kita, kami bisa mendevelop di situ. Itu sih. Bagi kami sih kalau ini menjadikan suatu kita berkolaborasi dengan pemerintah, kami bisa menjalankan target itu sesuai dengan rencana pemerintah. So far kalau misalnya berkaitan dengan pembiayaan gitu Pak Adam atau lahan gitu. Nah, sejauh ini seperti apa yang dihadapi, tantangan yang dihadapi dari teman-teman? Memang sebenarnya yang paling utama masalah pembiayaan atau masalah lahan itu kan dari pihak perbankan kan akan mensupport. Kalau memang lokasi tersebut visible, dalam artian siap untuk ada marketnya. Yang penting target marketnya ini ada dan ini sangat visible, pasti akan siap dibantu gitu. Nah, kalau dari sisi dari sisi lahan pun juga begitu. Kalau itu memang cocok dengan harganya, harga jualnya dan daya beli masyarakatnya siap, itu pasti akan disupport gitu. Itu sih bagi kita sih nggak ada kendala sih sebenarnya. Dari sisi target pasar seperti apa dari Dada melihatnya? Kan kemarin sempat kita dihadapkan oleh daya beli yang melemah gitu ya. Kemudian juga banyak asumsi lah masyarakat yang mungkin sekarang sudah berubah opsi dari memiliki rumah dari membeli dan kesewa begitu ya. Nah ini seperti apa nih Pak so far sejauh ini? Kalau dari yang penting gini, kita harus setiap lokasi yang akan kita pilih, kita harus sesuaikan dengan target market kita. Sumpamanya target market rumah kita ini adalah target market MBR. Walaupun ini target marketnya MBR, kita harus nggak boleh jauh dari lokasi daerah industri. Nggak boleh jauh daerah dekat dengan pasar, nggak boleh jauh dengan daerah tempat rumah sakit, daerah pendidikan. Itu harus radiusnya harus tepat. Nah, kalau itu dengan tepat yang kita cocokkan dengan daerah lokasi itu, pasti itu akan cepat ya. Begitu juga target market yang harga di 500 jutaan. Harga belanja tanahnya juga harus tepat. Kalau itu udah kita cocokkan harga jual dengan lingkungan sekitarnya, maka itu akan bisa jalan gitu. Bagi kami seperti itu sih. Kalau dari sebagai developer nih, kan banyak sekali persaingan developer begitu ya, dan kemudian juga mungkin sekarang banyak muncul yang kecil-kecil juga gitu ya, menggarap lahan-lahan kecil gitu di tengah perumahan masyarakat. Nah dari strategi Dada sendiri nih Pak Diamond Propertindo untuk memenangkan atau memenangkan kompetisi ya di sektor properti ini, apa-apa saja yang kemudian dilakukan? Sebenarnya kembali lagi bahwa sebenarnya sih nggak perlu kita takut terhadap persaingan. Karena backlog kita ini terhadap pasar properti itu sangat besar sekali. Yang pasti kita harus kita bisa berinovasi terhadap produk kita. Bahwa kualitas produk kita itu harus bagus. Yang kedua, lokasi kita harus tepat. Jangan sampai lokasinya itu banjir, itu juga jangan sampai. Yang kedua lagi, aksesibilitas kita juga harus tepat. Jangan sampai lokasinya itu jauh kemana-mana. Kan. Yang ketiga dari sisi harga kita juga harus affordable, jangan terlalu tinggi, kan gitu. Keempat juga after self-service kita juga harus tepat, sesuai, sehingga nanti bisa terjadi repeat buyer gitu. Yang kelima ya kita harus melakukan suatu promosi kita juga yang tepat sasaran gitu.
Saya kira dengan adanya seperti itu bisa berjalan. Yang kelima tadi, insentif yang diberikan pemerintah dengan tadinya suku bunga yang rendah, lalu juga cara pembayaran cicilan yang panjang, PPN free 0%, itu kan sangat memudahkan konsumen. Dengan DP 0% akan sangat memudahkan untuk membeli gitu. Dan produk-produk dari fasilitas yang kita berikan itu ada nilai tambah. Ini sehingga akan bisa memenangkan kita di dalam hal berkompetisi gitu. Oke, lebih kepada treatment after service-nya begitu ya. Dan nilai tambah yang kita berikan kepada. Nah, sekarang dari sisi Dada sendiri akan lebih fokus kemana nih Pak? Properti-properti yang baru begitu ya, pengembangan proyek-proyek barunya Dada, atau mungkin ya lebih ke proyek-proyek lama begitu ya, sekarang yang juga lebih kemudian di retain gitu ya. Nah, ini apa yang kemudian lebih dalam kondisi saat ini begitu, mana yang lebih difokuskan, pengembangan proyek baru atau mungkin ya renovasi portofolio lama begitu ya, atau di retain begitu yang lama, atau so far sejauh ini seperti apa? Ya, kita akan melakukan paralel, Mbak. Yang satu pertama kita akan melakukan proyek-proyek baru, kita jalankan dengan adanya proyek baru karena kita butuh lakukan proyek baru ini kita lakukan. Yang kedua yang paling penting juga kita lakukan adalah kita berkolaborasi dengan teman-teman kita yang ada di daerah untuk melakukan kerjasama dengan lokasi-lokasi baru di daerah-daerah baru yang punya potensi market yang berbeda-beda, yang punya niche market yang berbeda-beda. Karena setiap daerah itu punya potensi yang beda-beda. Di daerah tertentu seperti di daerah Malang, itu potensi marketnya ternyata itu bukan hanya residensial, ada yang cocok untuk buat kos-kosan, ada yang cocok juga ternyata untuk villa. Di daerah Bali begitu juga dengan teman-teman kita di Bali. Oh, ternyata ini cocok buat disewakan untuk villa, disewakan untuk tempat kafling. Jadi setiap daerah itu punya kekhususan tersendiri. Nah, ini yang kita lakukan kolaborasi dengan teman-teman. Jadi selain kita juga mengembangkan pribadi, tapi kita juga berkolaborasi dengan teman-teman kita. Itu yang kita lakukan seperti itu.